Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Yuniati. Saya akan mempresentasikan mengenal akad mudharabah. Akad mudharabah adalah salah satu akad dalam sistem keuangan Islam. Dalam akad ini terdapat dua pihak, yaitu shahibul ma'al atau pemberi modal dan mudharib atau pengelola modal. Shahibul ma'al memberikan modal kepada mudharib dan mudharib mengelola modal tersebut untuk mendapatkan keuangan. Selanjutnya, konsep dasar akad mudharabah. Yang pertama, kerjasama. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antar shahibul ma'al dan mudharabah dalam usaha yang menghasilkan keuntungan. Yang kedua, keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahibul ma'al. Yang terakhir, kesepakatan. Persentase bagi hasil, jenis usaha, dan jangka waktu harus disepakati secara jelas dan tertulis. Perkenalkan, saya Mayitri Suryantini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Monika Yuniati. Yaitu selanjutnya ada rukun dan syarat akad mudharabah. Yang pertama ada pihak yang sah, yaitu shahibul ma'al dan mudharib harus cakap hukum dan memiliki kewenangan. Yang kedua, modal yang jelas, yaitu modal yang diserahkan harus jelas jumlahnya, jenisnya, dan kepemilikannya. Yang ketiga ada usaha yang halal, yaitu jenis usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan moral. Yang keempat ada perjanjian yang jelas, yaitu perjanjian harus tertulis dan membuat informasi penting yang seperti jenis usaha, pembagian keuntungan, dan jangka waktu. Selanjutnya ada jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlakah, yaitu mudharib bebas memilih jenis usaha dan mengelola modal sesuai keinginannya. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu mudharib terbatas dalam menjalankan usaha dan harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh shahibul ma'al. Yang ketiga yaitu mudharabah istikmar, yaitu mudharib memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan aset shahibul ma'al dalam jangka yang panjang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silviru Jada Munawala. Saya meneruskan presentasi dari Mayitri, yaitu mengenai hak dan kewajiban para pihak. Di sini ada pihak yaitu shahibul ma'al dan mudharib. Di sini shahibul ma'al mempunyai hak yaitu mendapat keuntungan sesuai perjanjian dan juga mempunyai kewajiban yaitu menyerahkan modal dan mengawasi pengelolaan. Yang kedua yaitu mudharib. Di sini dia mempunyai hak yaitu mendapatkan keuntungan sesuai perjanjian serta mengatur dan mengelola modal sesuai perjanjian. Seterusnya di sini juga ada pembagian keuntungan dan kerugian. Yang pertama yaitu ada 3 tahap, yaitu perjanjian. Sesuai dengan perjanjian yaitu ada keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang disepakati. Yang kedua kerugian. Kerugian akan ditanggung oleh shahibul ma'al, mudharib tidak menanggung kerugian. Yang ketiga itu rugi total. Nah, jika usaha mengalami kerugian total, mudharib tidak mendapat keuntungan, shahibul ma'al kehilangan modal. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Nursetio. Saya akan melanjutkan mengenai prinsip-prinsip dalam akad mudharabah. Jadi yang pertama ada kepercayaan. Shahibul ma'al harus percaya pada kemampuan mudharib dalam mengelola modal. Lalu ada transparansi. Mudharib wajib memberikan laporan pengelolaan modal kepada shahibul ma'al. Lalu yang ketiga ada keadilan. Jadi pembagian keuntungan harus adil dan sesuai dengan perjanjian. Lalu ada pembagian risiko. Shahibul ma'al menanggung risiko kerugian, mudharib tidak. Manfaat akad mudharabah bagi bank syariah. Yang pertama ada pengembangan usaha. Jadi membantu bank syariah dalam mengembangkan portofolio usaha dan memperluas jangkauan bisnis. Lalu ada pendapatan, memberikan sumber pendapatan bagi bank syariah dari bagi hasil keuntungan. Lalu yang terakhir, resiko terkontrol. Meminimalkan resiko bagi bank syariah karena hanya menanggung kerugian modal. Terima kasih. Ya, di sini saya Ahmad Jamaluddin akan melanjutkan presentasi dari saudara Kiki,
Ya, di sini ada manfaat akad mudharabah bagi nasabah. Yang pertama ada pendanaan, di mana pendanaan ini menjadi alternatif bagi nasabah yang ingin mengembangkan usaha tanpa menanggung resiko kerugian. Yang kedua di sini ada pembiayaan, yaitu memfasilitasi pembiayaan bagi usaha yang tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan konvensional. Lalu di sini ketiga yang terakhir ada keuntungan, memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan hasil usaha. Jadi kesimpulan dan rekomendasi dari akad mudharabah ini merupakan solusi bagi individu dan lembaga yang ingin berinvestasi dan memperoleh keuntungan secara halal dan berprinsip syariah. Untuk memaksimalkan manfaat akad mudharabah diperlukan pemahaman yang mendalam tentang rukun, syarat, dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain itu dibutuhkan transparansi dan kepercayaan antara sohibul ma'al dan mudharib agar akad berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.